karena sudah dipastikan jika bagian ring ini tidak dipasang atau pengunciannya kurang sempurna, maka ketika si pengemudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat beraktivitas. Untuk kesempatan kali ini kita akan menangani satu unit T120SS minibus dengan keluhan katanya di setirnya itu terdengar suara kasar seperti itu, suara geledak-geluduk kalau di jalan rusak ya, seperti itu. Setirnya sudah kami bongkar di sini, sudah ketahuan bahwa sumber penyakitnya itu dari busingnya yang sudah hancur, kelihatan sini. Karena kebetulan setir di mobil ini sudah memakai setir lokal ya, jadi untuk busingnya memang beda seperti ini. Sedangkan untuk yang masih original, untuk bushingnya kurang lebih seperti ini, bentuknya agak tebal. Namun untuk bawaan pabrik atau bawaan dealernya untuk bushingnya itu dari besi. Cuman kita biasanya di sini mengganti ke bahan teflon atau fiber seperti ini dengan tujuan biar si bagian as setirnya ini nggak rusak. Memang untuk kalau bushing besi itu sudah dipastikan awet, namun sekalinya rusak pasti asnya juga ikut kegores, makanya kami lebih memilih untuk penggantian bushingnya memakai bahan seperti ini. Cuman sudah dikatakan tadi untuk bagian rek setirnya ini sudah pakai lokal, makanya untuk bushingnya juga nggak bisa pakai yang seperti ini. Selain dari bushing yang hancur, penyebab suara kasar di bagian setir di bawah itu sumbernya dari bearingnya yang udah hancur ya, udah oblak. Kemudian di bagian pinyon setirnya juga kelihatan sudah aus seperti ini. Inilah salah satu kelemahan di bagian pinyon setir yang memakai part lokal ya. Untuk originalnya di bagian bearing ini nggak bisa dipisahkan dengan gigi pinyonnya, bisa dilihat di sini. Ini penampakan pinyon setir original yang udah hancur juga bagian bearingnya. Cuman bedanya untuk bagian bearing, untuk bagian bearing pinyon setir yang original itu bisa kelihatan seperti ini. Bearingnya itu menyatu sama pinyon setirnya. Sedangkan untuk yang lokal seperti ini sudah dikatakan tadi untuk bearingnya bisa dilepas seperti ini. Keuntungannya bisa ganti bearing. Cuman sudah dipastikan kelemahannya bagian pinyon setirnya suka aus seperti ini. Selain dari pinyon setir, di sini juga kami menemukan untuk bearing lidi di bawah ya, kelihatan di sini juga hancur. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan penggantian bearing, terus penggantian bushing sama penggantian gigi pinyon setir, karena sudah kelihatan di sini walaupun diganti bearing, tapi kalau asnya udah aus seperti ini sudah dipastikan suaranya tidak akan hilang. Lanjut untuk bearing yang rusak dari bagian ini, bagian housingnya sudah kita lepas di sini. Ini untuk penampakan bearing yang hancurnya ya, kelihatan di sini. Untuk melepaskannya kita hanya memakai obeng seperti ini. Dihancurkan seperti ini laharnya atau bearingnya. Untuk bearing yang baru sudah kita sediakan di sini, dan bushingnya sudah kita sediakan. Untuk pinyon setirnya kita memakai yang lokal lagi karena mungkin keterbatasan biaya ya, seperti itu. Karena sudah kita ketahui untuk harga pinyon setir yang original, yang modelnya seperti ini, yang bearingnya nggak bisa dipisah. Untuk perbandingan harganya, kalau di daerah kami di sini hampir sama dengan harga satu set rek setir lokal seperti ini. Ya, cuman kelemahannya untuk di bagian as pinyon setirnya itu rawan aus ya, seperti tadi, seperti ini.
memang rawan aus. Terus untuk di bagian giginya itu rawan tipis ya, namanya juga barang lokal mungkin banyak kelemahan. Makanya kami sarankan di sini untuk kawan-kawan yang punya dana lebih baik menggunakan part yang original untuk usia pakai yang lebih lama seperti itu. Oke, lanjut kita ke perakitan bushing dan pinion setirnya. Kalau misalnya pinion setirnya itu original seperti ini, sebenarnya masih ada opsi selain penggantian, yaitu dengan cara diakali di bubut ya, seperti itu. Dirubah posisi bearingnya mengikuti lokal seperti ini. Cuman kebetulan ini pinion setirnya lokal seperti ini, makanya mau tidak mau kita lakukan penggantian. Untuk video lengkapnya ada di video perbaikan Rextir T120 SS part original. Oke, untuk bearing LED-nya sudah kita pasang. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan bushing ya. Kita di sini menggunakan bushing Rextir Kijang karena sudah diketahui tadi untuk Rextir SS lokal seperti ini. Untuk bushingnya beda dengan part setir yang original. Untuk originalnya sudah dikatakan tadi seperti ini. Sementara untuk yang lokal bentuknya kurang lebih seperti ini. Makanya kita menggunakan bushing mobil Kijang. Mohon diperhatikan dalam pemasangan bushing, karena untuk setir lokal ini posisi bushingnya itu panjang seperti ini. Ada kemungkinan kalau tidak pas dalam pemasangan bushing, si bagian lubang ini bisa saja terjadi terhalang ya. Untuk lubang terhalang seperti ini, mohon dipastikan untuk posisi coakannya seperti ini harus lurus dengan lubang ini ya. Jangan sampai yang bagian timbulnya malah dipasang di sini, karena sudah dipastikan akan menutup si lubang ini. Karena sudah kita ketahui fungsi lubang ini adalah untuk sirkulasi angin. Maaf berisik. Sudah kita ketahui untuk fungsi lubang ini adalah untuk sirkulasi angin dari bagian boot atau karet penutup antara boot sebelah kiri dan sebelah kanan. Sudah dipastikan kalau lubangnya tertutup, malah usia dari bagian boot atau karetnya itu malah jadi nggak awet atau gampang pecah seperti itu. Kecuali memang untuk setir original bagian bushingnya pendek seperti ini, sudah dipastikan dalam pemasangan si lubangnya nggak bakalan ketutup. Beda lagi dengan setir lokal seperti ini, bushingnya lebih panjang. Bisa dilihat perbandingannya di sini. Oke, lanjut kita pemasangan bushing. Oke, bushingnya sudah terpasang. Untuk selanjutnya kita pemasangan snap ring, karena sudah kita ketahui untuk di Rextir lokal seperti ini menggunakan snap ring untuk tahanan di bagian bushing. Oke, lanjut, astirnya sudah kita kasih grease. Begitu juga dengan bagian pinion setirnya sudah kita kasih grease. Kemudian kita langsung ke proses perakitan. Oke, lanjut bagian pinion setir dan astirnya termasuk setelannya juga sudah kita pasang di sini. Mohon diperhatikan dalam pemasangan snap ring.
harus dipastikan untuk posisi snap ring harus benar-benar masuk sempurna. Untuk ring yang berada di ujung as gigi setirnya ini ya, kelihatan di sini. Mohon dipastikan terpasang dan snap ring penguncinya itu masuk sempurna di bagian lubangnya. Karena sudah dipastikan jika bagian ring ini tidak dipasang atau pengunciannya kurang sempurna, maka ketika si pengemudi membelokkan setir pol ke sebelah kiri, yang terjadi adalah bagian gigi pinyon setirnya malah keluar dari jalur atau keluar dari gigi, yang tentu saja berakibat ke bagian boot setirnya yang gampang rusak dan kerusakan di bagian gear pinyon atau di bagian rek setirnya. Oke, lanjut. Rek setirnya sudah selesai kita rakit, sudah kita setel juga. Untuk penyetelan di bagian rek setir T120SS seperti biasa, kita memutar mur yang tengah. Patokannya agak seret, cuman gak terlalu seret, biasa seperti itu. Untuk diputar ringan ya seperti ini. Cuman tidak ada spelling di bagian asnya atau giginya, di pinyon setirnya nggak ada spelling. Yang kita katakan tadi fungsi lubang di ujung di sebelah sini itu untuk sirkulasi udara di bagian boot atau penutup. Karena sudah dipastikan kalau lubangnya sampai mampet, untuk usia pakai di karetnya sudah dipastikan tidak awet atau gampang pecah. Oke, lanjut kita pemasangan ke mobilnya. Untuk pembahasan rek setir T120SS dari kami mungkin hanya sekian. Kebetulan untuk setirnya ini setir lokal. Untuk pembahasan setir yang original ada di video kami yang lainnya. Mudah-mudahan video kami bisa bermanfaat. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.